Woi, nggak salah lo. Balapan pakai motor jadul. Rombengin aja tuh motor. Apalagi sih? Ya aku minta maaf. Ya. Tahu nggak kamu? Aku tuh malu tau nggak punya pacar kayak kamu. Mereka kan jadi tahu kalau aku sering dorong-dorong motor kamu yang butut itu. Ya aku minta maaf deh. Aku janji. Aku bakal ganti sama motor yang baru. Ya. Ya. Enggak. Ya. Yang pergi yang. Ya aku minta maaf ya. Ya. Mau bareng nggak? Jangan. Sama aku aja ya pulang ya. Enggak, aku malu tau nggak punya pacar kayak kamu. Namaku Anto. Aku pernah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang anak. Dan aku sering menghina dan mencaci maki kedua orang tuaku sendiri. Aku sangat tidak berbakti pada orang tua. Pak, Bu, beli motor baru dong. Motor yang lama mogok mulu. Jadi telat kan kuliah. Mana harus pakai dorong-dorong lu lagi. Kan Anto malu sama teman-teman kuliah. Anto, Bapak tuh dapat duit dari mana, Nak? Bapak kan baru di PHK. Ya bukan urusan Anto lah. Lagian Bapak sendiri sih blow on. Pakai aja pecat lagi. Dasar anak tidak tahu diri. Loh, kenapa? Nggak seneng kalau anaknya ngomong gitu? Udah. Ini udah malam. Kok jadi ribut sih? Malu sama tetangga. Lagian bapaknya sendiri sih. Nggak pernah bisa nyenengin hati anaknya. Ah! Keesokan hari aku mau berangkat kuliah. Ibu meminta aku mengantarkan bapak ke dokter. Tok, bisa tolongin ibu, Nak? Anterin Bapak ke rumah sakit ya, Nak ya? Ibu kan tahu, Antoni mau kuliah, Bu. Mana bisa lagi nganterin Bapak? Anterin sebentar, Nak. Bapak itu udah sakit-sakitan dari semalam. Bu, emangnya Ibu mau ya? Lihat Bapak dorong-dorong motor. Kan Ibu tahu, motor Anto itu mau ke terus, Bu. Lah, kalau saya ada apa-apa, Anto lagi yang kena. Sebentar aja, Nak. Bu, Ibu kan nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Ibu aja deh yang ngantar Bapak. Wah, Anto sih, Anto lagi sibuk, Bu, banyak kuliah. Ini juga udah telat, Bu. Ya udahlah, Bapak naik ojek aja kek atau apa kek, Ibu antarin kek. Sebodoh. Sabar ya, Pak. Oi, bro. Wih, Makin seger aja nih. iya nih. Bro, kayak gue masuk kuliah nih. Kenapa? Biasa lah. Cabut aja yuk. Sesampai tempat kuliah, aku bukan Tapi malah mengajak teman-temanku untuk bolos dan mengajak mereka untuk taruhan biliar. Ternyata hari baik tidak memihak padaku. Woi, Sob. Lo kan kalah. Mana bayaran lo? Udah buruan mana? Jampaan nih. Murahan. ini mah nggak laku dijual. Ah, udah deh. Lu kayak nggak kenal gua aja. Ntar gua ganti deh. Ada. Anto, Ada apa sih, Bu? Ibu mau bicara, Nak. Motor Anto boleh dijual ya? Dijual. Iya, Nak. Barusan orang yang punya kontrakan tuh nagih. Setibaku di Udah rumah, 6 bulan nggak bayar kontrakan. ibu langsung memintaku untuk menjual motor. Kita cuma dikasih Aku langsung setuju. cuma 2 hari. Dengan Kita persyaratan, tinggal di mana, Anto? ibu akan berganti Ya, Nak, ya? motorku dengan yang baru. Boleh. Tapi dengan satu syarat.
Ibu beli Anto motor baru. Gimana? Tapi ibu nggak janji. Ya udah nggak usah. Anto, Apa lagi sih kok? kuncinya mana? Nih, jual tuh motor. Udah pakai kecap, Bu. Bapak makan yang banyak ya. Anto. Anto kenapa kok mukanya begitu, Nak? Anto capek ya? Ya udah istirahat di sana. Ini semua gara-gara ibu sama bapak nggak mau beliin Anto motor. Coba kalau dibeliin motor, Anto nggak bakal ditodong, tau nggak Bu? Anto, kamu kan tahu bahwa bapak ini baru di PHK. Duit dari mana buat beli motor baru? Ya kredit lah. Anto, nanti bayar bulanannya bapak dari mana? Ya Anto nggak mau tahu. Itu kan urusan bapak sama ibu mau ngurusin anaknya. Anto, Ah, bapak sama ibu sama aja. Suatu hari aku berusaha membujuk ibu untuk memberikan aku uang dengan alasan untuk membayar ujian dan buku. apa Anto? Anto minta duit dong Bu. Buat apa? Buat bayar ujian mau beli buku. Ibu nggak punya uang, Tok. Uang ibu habis buat biaya berobat bapakmu. Ya, gimana dong Bu? Kalau nggak kan Anto kan nggak bisa ujian dong. Bu, ya Bu. Ibu nggak punya uang, Tok. Tok. Ini ibu punya gelang. Kamu jual aja buat bayar buku sama ujian kamu ya. Bener nih Bu. Ibu adalah ibu yang paling baik banget. Aku sayang banget sama Ibu. Ya Bu ya, makasih ya Bu ya. Malu udah punya duit bayar utang gua. Lu tenang aja. Nih, lo lihat. Besoknya aku membayar hutangku pada Lu Ken harus taruh lagi mau. dengan modal gelang pemberani. Berani nggak? Dengan modal itu pun aku mengajak Ken taruhan lagi. Coba. Ya sama lah kayak kemarin. Kita taruhan biliar lagi. Oke, Ya udah, sekarang aja. boleh. Ya sayang. Sayang, akhirnya aku menang taruhan juga. Dan ini buat kamu. Makasih sayang, bagus banget gelangnya. Iyalah. Dan bukan itu juga. Ini kamu lihat. Wow, Banyak kan? banget sayang. Kamu mau shopping kemana aja, aku bayarin. Beneran? Iya. Asik. Aku langsung mengajak Lisa pacarku untuk belanja dan memberikan gelang ibuku kepada Lisa. Ternyata temanku tidak senang kalau aku memenangkan taruhan itu. Mereka mempunyai rencana buruk buatku. Ayo toh kita taruhan lagi. Iya nih cemen banget jadi orang. Kemarin kan lu menang. Masa taruhan lagi nggak mau? Iya. Ayo toh. Gimana? Banyak mikir lagi. Boleh. Siapa takut? Oke yuk. Nah, lu toh sekarang udah kalah lo. Ingat ya, lo sekarang udah kalah. Dan lo harus bayar utang-utang lo semua ya. Tenang. Gue pasti bayar. Dalam 3 hari lo gak bayar utang-utang lo dan pacar lo, termasuk keluarga lo, Nah, tenang. Gue masih punya gelang sama cewek gue. Lu tunggu aja ya. Sampai di rumah, aku langsung masuk kamar
dan langsung menelpon Lisa untuk meminta gelang itu kembali. Tetapi telepon Lisa tidak diangkat. Aku jadi bingung dan panik. Aku mencari barang-barang berharga yang bisa aku gadai untuk membayar hutangku kepada Ken. Tetapi aku hanya mendapatkan radio tua. Aku segera bergegas membawa radio itu untuk aku gadaikan. Lu pada ngapain sama gue? Udah deh, lo nggak usah beragak bego deh. Bayar utang lo. Ayo. Ya udah deh. Udah buruan. Iya, tunggu bentar. Apaan nih? Barang butut kayak gini dijual kagak laku. Ya udah deh, lu bawa aja. Enggak, gue mau gelang yang kemarin. Gelang. Ya udah buruan. Iya, ntar malam deh. Ntar malam gue sendiri lagi. Gue kasih deh gelangnya sama lu. Janji ya. Iya bener, gue janji ntar malam. Gue mau beli dulu. Lis, bisa? Apa sayang? Gelang yang gue kasih kemarin mana? Ada kenapa? Gue minta lagi dong. Ada. Iya, ya mana? Emang buat apa sih kamu? Iya buat. Bayar utang lo. Ya ini gue mau ambil gelangnya sama Lisa. Lisa gelangnya mana? Terakhir aku taruh di tas aku. Ya udah sini. Kok nggak ada? Ada sayang, terakhir aku taruh di sini. Ya ini nggak ada. Ada. Kamu jual kan? Enggak, aku nggak Kamu jual. jangan bohongin aku deh. belum jual sayang, aku nggak jual. Mana? Beto, ngapain lo bentar Lisa? Lu mau dikasih gelangnya nggak? Gue nggak ada urusan sama Lisa. Bayar utang lo. Dengan perasaan kecewa, aku pun pulang dengan wajah yang babak belur. Makanya kamu habis ini jangan macam-macam lagi. Ibu, anak udah bonyok kayak gini masih aja diceramahin. Sampainya aku di rumah, Lagian, aku beralasan kalau mau diajak oleh temanku untuk mencopet. Tapi aku malah dipukuli sampai babak belur. Makanya lain kali kamu lebih hati-hati lagi ya. ya udah deh. Antum masuk kamar dulu deh. Aku pergi ke rumah Lisa sambil membawa setangkai bunga, dengan rencana ingin mengajaknya pergi. Hari gini masih ada ngasih bunga. Ke gue dong. Lagi lu ngapain di sini? Ini kan masih cewek gue. Kalau lu masih mau gue anggap temen, lu pergi dari rumah ini sekarang juga. Jadi lo ngajak ribut? Oh, lu nantangin gue ya? Kalian emang kenapa? Oh, lu bener nantangin gue? Anto, mulai sekarang kita putus. Aku pun kesal, karena aku miskin, Lisa jadi tidak mau pacaran sama aku. Ini semua gara-gara bapak sama ibu, tau nggak? Saya sampai dihina sama teman-teman kuliah gara-gara saya ini anak orang miskin. Pak, Bapak, Pak, bangun Pak. Bapak bangun, Pak. Pak. Anto, kamu mau kemana lagi? Ini bapakmu, Anto. Bobo! Saya udah gak betah tinggal di rumah ini, tau nggak? Anto! Pak, Bapak. Suatu hari aku mencoba meminjam uang pada rentenir.
Hati ya. Berani juga lu nongol. Bayar utangan lo ke sini? Ya iyalah. Ngapain gue kesini kalau nggak bayar utang? Ya udah, buruan keluarin duit lo. Ayo cepet. Iya, sabar nape? Nih, itu yang bener. Gimana? Kita taruhan lagi. Sip. Yaudah deh. Gue cabut dulu. Oke. Kita jalan-jalan yuk. Pakai motor kamu yang butut itu. Iya, sekarang kan aku udah punya motor lagi yang lain. Tetap aja kamu tuh di mata aku tuh miskin, tau nggak? Dan kamu kan tahu, aku itu udah punya pacar baru. Jadi kamu nggak usah udah gangguin aku lagi deh. Tapi aku masih sayang sama kamu. Aku bosan tau nggak pakai motor. Aku pengen pakai mobil. Dan aku bosan sama kamu. Lu kemana aja lu? Gue cari susah banget lu. Lu kapan mau bayar? Belum ada duit, Bang. Lu mau bayar gak? Iya, Bang. Iya, janji, Bang. Kapan? Iya, nanti kalau ada duit lah, Bang. Tunggu punya uang deh. Udah berapa lama lu utang sama gue? Gue kasih tahu. Ini malam juga, lu mesti lunasin utang gue. Ngerti lu? Iya, Bang. Iya, iya. Lu jangan main iya-iya aja lu. Gue pegang omongan lu. Iya, Bang. Iya, janji, Bang. Gua tunggu ntar malam lu. Sana lu. Anak ingusan aja pakai macem-macem. Belum tahu dia siapa kita. Ya. Pak, mau sampai kapan kita simpan rahasia ini, Pak? Nanti kita cari waktunya yang tepat ya Bu ya. Tapi sekarang Anto sudah mulai besar, Pak. Iya tapi kan Bu belum saatnya. Secara tidak sengaja saat aku pulang kuliah mendengar pembicaraan ibu dan bapak di kantor. Anto! Ada rahasia apa? Oh, pantesan selama ini Anto nggak pernah diperhatiin sama bapak sama ibu. Ternyata bapak sama ibu selama ini minjeman kebohongan. Rahasia apa, Bu? Pak, kok diam sih? Jawab dong. Itu apa? Jangan, Pak. Dan betapa kagetnya. Ternyata aku bukan anak kandung dari mereka. Mereka yang telah membesarkan aku. Dan aku sangat menyesal telah menghina mereka. Penyesalanku yang paling dalam adalah sebelum Bapak memaafkan aku, beliau telah menghembuskan napas terakhir. Hanya orang biasa, tak lepas dari rasa kecewa.